Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Widiawati, NIM 19416286206049, kelas SD 19B, mata kuliah pemecahan masalah matematika di SD, dosen pengampu Andes Safarandes Asmara SPD MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang, tahun ajaran 2020-2021. 1. Jelaskan dan berikan contohnya bahwa matematika merupakan ilmu deduktif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari yang umum ke khusus. Jadi, matematika merupakan ilmu deduktif, maksudnya adalah sebuah cabang ilmu yang menentukan suatu teorema yang bersifat umum menggunakan cara yang khusus. Dalam matematika, suatu teorema dikatakan benar secara umum yang dibuktikan melalui pembuktian khusus. Contohnya, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misalnya, 5, 7, 9. Penyelesaian, pemisalan, A dan B adalah sembarang bilangan asli. Maka 2A bilangan genap dan 2B bilangan genap. Maka 2A tambah 1 bilangan ganjil dan 2B tambah 1 bilangan ganjil. Jika dijumlahkan, 2A ditambah 1 ditambah 2B ditambah 1 sama dengan 2A ditambah 2B ditambah 2 sama dengan 2A tambah B tambah 1. Karena A dan B adalah bilangan asli, maka A tambah B tambah 1 juga bilangan asli. Sehingga 2 kali A tambah B tambah 1 adalah bilangan genap. Jadi, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Nomor 2. Apakah yang mempengaruhi proses pemecahan masalah dari seseorang? 1. Motivasi. Dorongan atau keinginan dari individu yang akan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, kepercayaan dan sikap yang salah. Dari sikap yang salah ini dapat membantu menyelesaikan masalah. Sikap yang terbuka terhadap hal atau informasi baru serta memahaminya dan meyakini kekeliruan akan mempermudah pemecahan suatu masalah. Ketiga, kebiasaan. Yang keempat, emosi. Emosi menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah seseorang. Karena menghadapi permasalahan secara tidak sadar akan muncul emosi yang dapat mempengaruhi individu tersebut. 3. Carilah dua masalah matematika dan selesaikan menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah. Jika mungkin, selesaikan kembali masalah tersebut menggunakan strategi yang berbeda dengan sebelumnya. 1. Hasil dari 3/7 ditambah 2/5 sama dengan. Dari soal di atas, kita dapat menggunakan strategi memecahkan masalah. Untuk mengerjakan soal tersebut dengan dua cara, yaitu dengan kali silang dan KPK. Cara ke-1 menggunakan kali silang. 3/7 ditambah 2/5 sama dengan kali silang. 3 dikali 5 sama dengan 15. 2 kali 7 sama dengan 14. Lalu 7 kali 5 sama dengan 35. Hasilnya 15 ditambah 14 sama dengan 29/35. Cara yang kedua dengan menggunakan KPK. KPK dari 7 dan 5 adalah 35, sehingga 3/7 ditambah 2/5 sama dengan, karena tadi kita menggunakan KPK yaitu 35, jadi kita samakan penyebutnya menjadi 35. 35 dibagi 7 dikali 3, 35 dibagi 5 dikali 2. Jadi hasilnya 15/35 ditambah 14/35 sama dengan 29/35.
Soal nomor 2. Umur Vera 4 tahun kurangnya dari umur Togar. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, tentukanlah umur masing-masing. Dari soal di atas, kita dapat menggunakan strategi menuliskan persamaan. Pembahasan, misal umur Togar itu dimisalkan X. Umur Vera sama dengan X dikurangi 4. Ditanyakan umur masing-masing. Jawab, umur Vera ditambah umur Togar sama dengan 24. X min 4 ditambah X sama dengan 24. Jadi X tambah X 2X sama dengan 24 ditambah 4. Karena ini negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. 24 ditambah positif 4 jadi 28. X sama dengan 14 karena X 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi, umur Togar adalah 14 tahun dan umur Vera adalah 14 dikurangi 4 sama dengan 10 tahun. 4. Apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya, memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, memeriksa kembali, dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasanmu dan berikan contohnya. Ya, karena dari tahapan-tahapan tersebut dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mempermudah memecahkan atau untuk mencari jalan keluar suatu masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada operasi matematika kalkulus di bidang kedokteran. Yang kedua, trigonometri pada ilmu astronomi. Yang ketiga, ada aplikasi matematika atau peluang di bidang ilmu ekonomi. 4. Program linear pada ilmu manajemen. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.